kehidupan kami Bapa. Tidak ada Bapa yang lebih baik daripada Engkau Tuhan, yang telah menyelamatkan hidup kami, yang telah membuat hidup kami jadi berarti. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kesempatan kami untuk boleh mengenal Engkau, untuk mengerti kebenaran firman-Mu, untuk bertobat sungguh-sungguh mengikut Engkau. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih buat cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, pertolongan-Mu, penyediaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Urapi kami anak-anak-Mu, baik anak hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga anak-anak-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti sesuai dengan kehendak-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan segala sesuatunya. Terjadilah di tempat ini seperti yang Bapa kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Apa kabar? Amin. Nah, tema kita pada hari ini adalah hati-hati dengan tipuan iblis. Ada yang pernah ketemu iblis? Gak ada ya? Saya belum pernah lihat iblis ya, tapi saya korban sering dibodoh-bodohin iblis ya. Tapi itu dulu ya saudara-saudara ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rupa-rupa tipuan iblis supaya kita berhati-hati. Nah, kenapa kita perlu berhati-hati dengan tipuan iblis saudara-saudara? Mari kita mengingat kembali kisah hidup Adam dan Hawa. Di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mempercayai dan melakukan perintah iblis. Dan tindakan Adam atau perbuatan Adam dan Hawa yang mempercayai dan melakukan perintah iblis ini mendatangkan hukuman yang sangat berat dan ditanggung oleh semua umat manusia. Hukuman yang pertama, Allah mencabut rohnya dari diri manusia. Hukuman yang kedua, Allah mengutuk Adam bersusah payah mencari nafkah. Hukuman yang ketiga, Allah mengutuk Hawa bersusah payah mengandung, sakit, melahirkan. Hukuman yang keempat, Allah mengutuk manusia menjadi hamba hawa nafsu kedagingannya. Kutukan yang kelima, manusia dijauhkan dari hadapan Tuhan. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah, artinya saudara, jika kita percaya dan melakukan perintah iblis, itu adalah perbuatan dosa yang sangat fatal di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dengan tipuan iblis. Nah, mari kita lihat ayatnya bersama-sama di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Saudara, bersama-sama kita baca ya. 2, 3, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Nah, bayangkan iblis itu seperti singa yang siap menerkam kita. Jadi kita perlu berhati-hati. Nah, siapa sih ini iblis? Dari mana datangnya ini iblis? Jawabannya ada di dalam kitab Yudas 1 ayat 6. Ya. Kitab Yudas 1 ayat 6. Siapa itu iblis? Ada yang bisa membacakannya? Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi iblis dulunya adalah malaikat yang ada di surga, tetapi karena mereka tidak taat pada batas-batas kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada malaikat-malaikat itu, mereka dibelenggu dengan belenggu abadi dan dilemparkan ke dunia kekelaman. Di mana itu dunia kekelaman? Dunia kekelaman adalah bumi sebelum dibentuk Tuhan. Itu dijawab di dalam kitab Kejadian 1 ayat
2. Bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi sebelum Tuhan mendesain bumi ini adalah samudra atau kumpulan air yang gelap gulita. Jadi memang iblis ada di dunia ini. Oke? Nah, iblis itu adalah roh. Apa itu roh? Roh adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi dapat dirasakan dan nyata adanya. Dan roh itu tidak mengalami kematian, tetapi hanya bisa dimusnahkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memusnahkan itu. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa iblis yang dulu menyesatkan Adam dan Hawa adalah iblis yang sama dengan iblis yang menyesatkan manusia sampai hari ini. Dan iblis itu akan tetap hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setelah Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan Yesus akan menghanguskan, memusnahkan bumi yang pertama ini, barulah iblis itu akan dipenjarakan selamanya di neraka bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya, kemudian baru dimusnahkan. Jadi kalau kalian ketemu orang yang bisa seperti dukun ya, bisa tahu tentang nenek moyang kalian, bisa tahu hal-hal yang terjadi di zaman dahulu, nah itu karena mereka sudah hidup dari zaman Adam. Dan pekerjaan iblis itu apa? Memutarbalikkan perintah Tuhan, memutarbalikkan keadaan-keadaan yang sebenarnya untuk membuat manusia jauh dari Tuhan. Itu pekerjaan iblis di dunia ini. Dan kalau kita memperhatikan hukum Taurat ya yang dituliskan oleh Musa, hukum itu tentang mempersembahkan korban ketika mau datang sama Tuhan, dan hukum-hukum tentang binatang-binatang yang haram dan tidak haram itu adalah hukum yang sudah dilakukan keturunan Adam. Ya, hukum mempersembahkan korban dilakukan Kain dan Habel. Binatang-binatang yang haram tertulis dalam kisah Nuh. Jadi artinya saudara, hukum yang diberikan Tuhan kepada semua manusia adalah hukum yang dituliskan oleh Musa. Karena semua manusia adalah keturunan Adam. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa manusia jadi memiliki banyak Allah-Allah dan Tuhan-Tuhan yang lain? Dari mana Allah-Allah ini ada dan Tuhan-Tuhan palsu ini ada? Nah, inilah pekerjaan iblis. Allah-Allah palsu, Tuhan-Tuhan palsu itulah pekerjaan iblis. Nah, bagaimana iblis membuat Allah-Allah palsu ini? Yang pertama ya, iblis itu menyamar jadi arwah-arwah orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa dia harus menyamar? Karena kalau dia datang dengan wajah aslinya, dengan bilang dia iblis, nggak akan ada orang yang mau percaya sama dia. Tetapi ketika arwah-arwah itu, iblis itu menyamar jadi arwah orang meninggal, dia membuat manusia berpikir bahwa ketika manusia mempercayai dan melakukan perintah nenek moyangnya yang sudah mati, sudah meninggal, itu sebagai bentuk pengabdian, penghormatan, dan kasih sayang. Nah, sedangkan Tuhan sudah memberitahukan bahwa roh orang yang meninggal dunia pada zaman sebelum penebusan itu berada di alam kubur atau yang dinamakan Tartarus, dan dalam keadaan beristirahat, enggak gentayangan. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, semua roh yang ada di alam Tartarus itu, disitulah mereka dibangkitkan. Yang kudus masuk ke kota kudus, orang-orang yang jahat dilemparkan ke Hades, ke neraka. Dan sesuai dengan nubuatan Nabi Hosea dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, orang yang meninggal dunia setelah zaman penebusan hanya 2 hari di alam kubur dalam keadaan beristirahat atau tertidur. Di hari yang ketiga akan dibangkitkan lalu dihakimi. Orang yang mati percaya dan taat pada Tuhan Yesus Kristus masuk ke Firdaus. Orang yang mati atau meninggal di luar Tuhan Yesus yang tidak percaya dan yang tidak taat pada Tuhan Yesus dicampakkan ke Hades atau neraka. Jadi tidak satu orang pun arwah orang yang meninggal dunia ada di dunia ini. Roh-roh orang meninggal dunia semua ada di Hades ataupun di Firdaus.
Jadi roh-roh yang ada di dunia, yang hidup berdampingan dengan kita itu semuanya iblis. Iblis-iblis itulah yang menyamar jadi arwah-arwah orang yang sudah meninggal dunia. Iblis-iblis itulah yang berbicara kepada dukun, kepada peramal. Itu sebabnya Tuhan mengatakan jangan bertanya pada arwah orang mati. Jangan bertanya pada peramal, jangan bertanya pada dukun, karena semuanya itu iblis. Ya, jadi ingat, jangan mau bertanya pada arwah orang mati, peramal dan dukun. Ya, yang kedua, tipuan iblis yang kedua. Iblis membohongi manusia dengan mengatakan bahwa hal-hal yang ada di dalam dunia ini bisa mendatangkan hal baik dan hal buruk dalam kehidupan manusia. Dan itu manjur sampai hari ini. Ada banyak orang-orang yang percaya benda-benda mati bisa mendatangkan hal baik dan hal buruk. Ada orang yang percaya binatang-binatang tertentu, ya contohnya kura-kura, merpati gitu ya, atau tumbuhan-tumbuhan tertentu bisa mendatangkan hal baik dan hal buruk. Ada orang yang percaya benda-benda di langit, matahari, bulan, bintang bisa mendatangkan hal buruk dan hal baik. Ada orang yang percaya keberuntungannya tergantung pada keserasian dirinya pada unsur-unsur dunia. Dia serasinya sama air, sama api, sama tanah, sama baja, titanium, aluminium, dan segala macam. Ada orang yang percaya bahwa arah-arah tertentu bisa mendatangkan hal baik dan hal buruk. Ada juga orang yang percaya angka-angka tertentu bisa mendatangkan hal baik dan hal buruk. Itu semua tipuan setan. Kenapa saya katakan demikian? Saya mau mengajak saudara berpikir menggunakan logika, pikiran akal sehat. Kalau kita percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, maka alam semesta ini ada di bawah kendali Tuhan. Maka segala apa yang ada di dalam dunia ini bergerak atas perintah Tuhan. Jika semua alam semesta ini bergerak atas perintah Tuhan, maka segala yang ada di bumi ini akan mendatangkan hal baik atau hal buruk di dalam dunia dan dalam kehidupan kita, tergantung perintah Tuhan, tergantung izinnya Tuhan. Saya kasih contoh. Kalau Tuhan mengatakan kepada hujan, hujan turunlah hanya untuk membasahi tanaman di bumi, maka hujan mendatangkan hal baik. Tapi kalau Tuhan bilang sama hujan itu, hujan turunlah sampai memenuhi bumi, seperti air bah yang terjadi di zaman Nuh, maka air hujan menjadi bencana. Kalau Tuhan bilang sama angin, angin bertiup sepoi-sepoi, maka angin akan bertiup sepoi-sepoi memberi kesejukan pada manusia. Tapi kalau Tuhan bilang angin bertiup, engkau kencang berputar-putar, hancurkan segala yang ada, angin itu jadi bencana. Jadi segala yang ada di dunia ini akan menjadi hal baik atau hal buruk di dalam hidup kita, itu tergantung perintah Tuhan. Ya, jadi jangan mau percaya pada hal-hal itu, karena itu adalah tipuan iblis. Dan saya mau ingatkan kepada saudara-saudara ya, mungkin di antara kita ataupun di orang-orang di sekitar kita ya, kalau saudara percaya dengan benda-benda yang ada di dunia ini bisa mendatangkan hal baik dan hal buruk, engkau sedang menjadikan dirimu menjadi makhluk yang paling hina, makhluk yang paling miskin, makhluk yang paling lemah. Kenapa saya katakan demikian? Masa keberuntungan kita tergantung kayu, sama batu, atau sama binatang-binatang? Kita yang mengatur hal-hal yang ada di dunia ini, kita pergunakan untuk apa? Kayu dan batu itu mau kita pergunakan untuk bangun rumah kah? Bikin peralatan rumah kah? Mau kita bakar kah? Kita yang menentukan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kuasa pada manusia untuk berkuasa atas bumi ciptaan Tuhan ini. Bukan hal-hal yang di dunia ini yang berkuasa atas hidup kita. Jangan kebalik-balik. Ya. Dan ingat,
kita manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang teristimewa, yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin iblis ya. Jangan buat dirimu jadi makhluk yang paling hina, yang paling miskin, yang paling rendah. Ingat, engkau berkuasa, engkau diberi Tuhan kuasa. Ya. Dan perlu saya tekankan sekali lagi, semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan pencipta langit dan bumi, sumber segala sesuatu. Tuhan pencipta langit dan bumi, sumber segala sesuatu, yang berbicara kepada manusia melalui tubuh jasmani Tuhan Yesus, yaitu firman yang menjadi manusia yang disalibkan di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang menghidupkan orang mati. Tuhan Yesus yang mencelikan orang buta. Tuhan Yesus yang memerintah angin dan lautan. Kalau saudara mau berkat yang abadi, saudara nggak mau dibodoh-bodohin iblis, percaya dan taat pada Tuhan Yesus Kristus, ya. Amin. Nah, tipuan iblis yang ketiga, ya. Iblis memfasilitasi manusia supaya hidup melakukan dosa. Contohnya ya, ada yang tahu gereja setan? Ada ya? Gereja setan membuat seks bebas menjadi sesuatu yang sakral. Makan daging bayi, minum darah bayi itu menjadi sesuatu yang sakral. Jadi iblis memfasilitasi, mengajak manusia untuk hidup melakukan dosa. Tipuan iblis yang keempat, iblis menyediakan jasa supaya manusia saling menyakiti. Makanya ada dukun untuk nyantet, dukun untuk guna-guna ya. Cinta ditolak dukun bertindak kan, kalau nggak mau paksa gitu kan. Nah, ada jasa dukun untuk penglaris, pengasihan, orang-orang yang serakah ya, yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang praktis. Jadi iblis menyediakan jasa supaya manusia saling menyakiti, iblis menyediakan jasa supaya manusia saling merugikan. Nah, tipuan iblis yang kelima. Iblis menyamar menjadi malaikat terang. Nah, ini hati-hati ya, orang-orang yang sudah percaya hati-hati ini. Bagaimana cara iblis ketika dia menyamar menjadi malaikat terang? Yang pertama ya, iblis membuat orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus melakukan dosa yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Yaitu, bangsa Israel menyembah ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Ular tembaga yang dibuat Musa itu memang diperintahkan Tuhan pada saat bangsa Mesir kena hukuman Tuhan. Nah, tetapi kemudian di zaman Raja Hizkia, bangsa Israel menyembah ular tembaga itu. Dan itu membuat bangsa Israel menjadi berdosa kepada Tuhan. Nah, di zamannya Gideon, Gideon membuat efod sebagai persembahan sama Tuhan. Tetapi kemudian bangsa Israel menyembah efod itu. Sehingga efod itu menjadi jerat bagi bangsa Israel dan juga keluarga Gideon. Hal yang sama juga terjadi di dalam gereja saat ini. Ada banyak orang-orang yang percaya, yang berfokus, yang mengkultuskan benda-benda yang berkaitan dengan Tuhan Yesus. Salah satu contohnya ya, cawan, tempat anggur yang mereka yakini adalah anggur yang dipakai Tuhan Yesus ketika malam perjamuan kudus. Itu jadi seperti diagung-agungkan, seperti jadi sesuatu yang dikultuskan. Bahkan ada orang yang percaya bahwa kalau dia minum dari cawan anggur yang dipakai Tuhan Yesus saat malam perjamuan kudus itu, dia akan hidup abadi. Pertanyaannya, di mana pernah Tuhan Yesus mengatakan orang bisa hidup abadi dari cawan bekas yang dipakai Tuhan? Gak ada kan?
Manusia hidup abadi jika percaya dan taat pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Di luar Tuhan Yesus gak ada. Walaupun itu cawannya, walaupun itu sepatunya, walaupun itu bajunya, walaupun itu kawat yang dipakai di kepala Tuhan Yesus, gak ada. Kita bisa hidup abadi kalau kita percaya sungguh-sungguh dan taat melakukan perintah Tuhan Yesus. Ya, film-film setan pernah lihat? Ngusir setan pakai salib, tanda salib. Ya kan? Orang yang tidak mengerti firman Tuhan, ketemu setan, dia nengok ada tanda salib, diusir kan? Gitu kan? Setannya nggak pergi kan? Orang dia nggak punya iman. Jadi kayak si anak-anak sekewa kan? Dihajar iblis itu dia. Karena apa? Mengusir setan bukan dengan benda-benda yang berbentuk salib. Mengusir setan itu dengan iman kepada Tuhan Yesus. Karena ketika kita percaya, kita beriman sama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kuasa di dalam diri kita. Kuasa Tuhan itu yang mengusir setan, bukan benda-benda yang berbentuk salib. Tetapi iblis menyeret manusia ke sana. Iblis memfokuskan manusia pada benda-bendanya, bukan pada kepercayaan dan ketaatan pada Tuhan Yesus. Ya? Dan ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan, jangan engkau memandang matahari lalu engkau memberi kecupan, sehingga Tuhan memandang engkau bersalah. Memberi kecupan aja sama matahari Tuhan bilang salah. Apalagi kita memberhalakan benda-benda yang tidak ada artinya. Benda-benda itu hanya simbol, bukan makna yang sebenarnya. Ya, jadi fokus kepada pribadinya, fokus kepada Tuhan Yesus. Ya, tipuan iblis yang kedua, ketika dia menjadi malaikat terang, ya, iblis membuat manusia atau mengatakan kepada manusia bahwa aktivitas liturgi tertentu menjadi standar ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Hasilnya apa? Orang-orang yang berbeda-beda cara beribadahnya saling menghakimi. Karena semua merasa ibadahnya yang paling benar, cara ibadahnya yang paling benar. Sehingga ibadahnya menjadi ibadah yang kehilangan kasih. Sedangkan Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau mau datang mempersembahkan korban di hadapanku, engkau teringat sesuatu hal yang tidak baik dengan saudaramu, tinggalkan korbanmu itu, selesaikan dulu masalahmu. Nah, artinya ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu tentang hati kita. Apakah hati kita sungguh-sungguh hanya percaya pada Tuhan Yesus? Apakah hati kita benar-benar murni dari kejahatan? Bukan soal aktivitasnya. Kalau hati kita sungguh-sungguh hanya percaya pada Tuhan Yesus, hati kita murni dari kejahatan, ibadah kita, nyanyian kita, doa kita, hidup kita, itu menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita percaya sama iblis, melakukan perintah iblis, hati kita juga penuh kejahatan, mau 10 kali kau datang ke gereja, sampai lompat-lompat kau nyanyi, ibadahmu akan menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan lihat bukan aktivitasmu, tetapi siapa kamu di hadapan Tuhan. Kamu anak Tuhan atau anak setan, itu yang Tuhan lihat. Jadi ketika saudara datang ke gereja, jangan lihat siapa orang lain, tapi selidiki hatimu. Uji dirimu sendiri. Tak perlu kau hakimi kalau orang yang nyanyi lemas-lemas katanya kurang vitamin. Kalau orang ibadah pakai alat band katanya mau konser. Kalau orang ibadah pada lampu kelap-kelip katanya kayak diskotik. Bukan itu yang kau urusi. Urusi hatimu, urusi hidupmu. Gak usah kau tengok yang lain. Perhatikan dirimu. Supaya apa? Supaya engkau menjadi contoh. Supaya engkau menjadi teladan. Jangan jadi sumber perbedaan. Ya. Nah, tipuan iblis ketika menjadi malaikat terang, ya. Ini hati-hati. Iblis membuat seolah-olah manusia yang diberkati Tuhan adalah manusia yang bisa mendapatkan harta-harta dunia.
Kalau memang berkat Tuhan itu tergantung harta dunia, orang di luar Tuhan banyak yang kaya, banyak yang sukses, banyak yang jadi pejabat. Bukan itu tanda berkat Tuhan, saudara. Tanda engkau diberkati Tuhan adalah ketika Tuhan mempersatukan engkau dengan Roh Kudus sehingga hidupmu menghasilkan buah-buah roh. Itu buktinya kau diberkati Tuhan. Orang bisa kaya hasil apa? Jual narkoba. Hasil betapa? Bisa. Ya. Jadi jangan engkau fokus pada harta dunia. Lihat para rasul. Ada yang kaya? Enggak. Enak hidupnya? Enggak. Tapi hidup mereka menjadi berkat. Ajaran mereka menjadi berkat. Mereka dikaruniakan Roh Kudus. Mereka diterima di Firdaus. Itu tanda orang yang diberkati. Ya. Jadi hati-hati dengan iblis. Iblis ini sangat-sangat licik seperti yang dikatakan Tuhan ya. Iblis adalah yang paling licik. Kerjaannya apa? Bohong, dusta, itu aja kerjaannya. Seumur hidupnya di dunia ini sebelum dia dibinasakan itu aja kerjaannya. Jadi hati-hati saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa waspada, bisa berjaga-jaga dari tipuan iblis ini? Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Percaya sungguh-sungguh hanya pada Tuhan Yesus. Jangan ada yang lain. Ya. Yang kedua, baca dan renungkan firman Tuhan. Kenapa harus dibaca dan direnungkan firman Tuhan? Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang membangun komunikasi dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang dipersatukan dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak pernah baca Alkitab, nggak merenungkan firman Tuhan, tidak ada komunikasi yang terbangun antara kita dengan Tuhan. Ya, yang ketiga, lakukan ajaran Tuhan Yesus, lakukan perintah Tuhan Yesus yang disuarakan Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Walaupun di sini masih muda-muda, ya ingat, jangan main-main ya. Mati bisa kapan saja, bisa aja 5 menit kemudian. Ya, jadi tetaplah menjadi anak Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap waktu. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih umur yang panjang sama kita, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Dan kalaupun pendek hidup kita di dunia ini, paling tidak kita diterima di Firdaus setelah kita mati ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, jadilah garam dan terang bagi dunia. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih buat hikmat demi hikmat, pengajaran demi pengajaran, tuntunan demi tuntunan yang Engkau karuniakan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat berjalan dalam terang kasih-Mu. Sehingga kami dapat berjalan menuju jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Bapa, Engkau tidak membiarkan kami binasa oleh tipuan si iblis ini. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau menyerahkan sepenuhnya Bapa hidup kami, baik sekarang sampai selama-lamanya, supaya Engkau yang berdaulat di dalam kehidupan kami, Engkau yang menuntun kehidupan kami, langkah kami di sepanjang hidup kami. Berikan kami hati yang taat untuk taat kepadamu, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Hamba mau menyerahkan semua anggota jemaat gereja ini dimanapun mereka berada. Engkau yang paling tahu apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan. Dan Hamba-Mu percaya Engkau akan memelihara setiap anak-anak-Mu yang berserah dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapakku yang baik. Segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tibalah waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sekali lagi saya mau mengundang kita untuk bersatu di dalam doa sebelum kita mengumpulkan persembahan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami mau mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan.
memberikan hati kami dengan sungguh-sungguh dan persembahan kami dengan sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas dan tulus kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami berikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Berkati setiap yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami perbuat ya Tuhan, bahkan yang kami katakan Engkau yang berkati Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan semuanya memuji mengagungkan nama Tuhan Yesus. Semuanya meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami kerjakan tidak ada satupun yang sia-sia, namun kami memperoleh luar biasa. Bukan hanya 30 kali lipat, 50 atau 70, tapi 100 kali lipat ganda. Sebab demikianlah firman yang berkata kepada kami, terjadilah dalam hidup kami. Berkatilah persembahan yang kami berikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Ditinggikanlah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menaikkan lagu Terpujilah Namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk namanya. Saya undang Bapak Ibu kembali berdiri, kita akan menerima doa berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Haleluya. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10b yang mengatakan apa? Iblis datang untuk mencuri masa depanmu, membunuh jiwamu, dan bahkan membinasakan rohmu. Tapi Tuhan Yesus
datang untuk memberikan kita hidup sebagai ahli waris kerajaan surga yang bahkan hidup penuh kelimpahan. Roh jiwa kita akan bugar, dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah. Harta duniawi hanya bonus. Jadi tergantung saudara milih iblis atau Tuhan, Roh Kudus atau roh jahat. Itu terserah Anda. Tapi kalau saya lebih milih Tuhan Yesus. Yang memilih Tuhan Yesus katakan amin. Amin. Kita katakan sekali Yesus selamanya Yesus. Yesus selamanya Yesus. Biar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih atas masa depan yang penuh harapan, bilang gemilang, kebahagiaan, kesuksesan hanya bersama-Mu Yesus. Mari katakan dengan imanmu, dengan penuh hati sekali Yesus. Berkuasalah Engkau di keluarga kami, di kota kami dan bahkan di bangsa kami. Pakai anak-anak-Mu menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Ya sekarang ku ada. Sekali lagi katakan dengan sepenuh hatimu, dengan penuh iman. Ini pernyataan kami, kita deklarasikan iman kita. Kami Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ajaib, berkuasa untuk selama-lamanya. Hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan pandanganmu dan bukalah hatimu buat Bapa kita di surga. Pulanglah dan terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya, anugerah yang begitu indah, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan dari Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita melimpah-limpah dari Roh Kudus ada di kehidupan kita seluruhnya. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur